mereka yang bukan seagama dengan kita, ketika libur, kemana mereka? Ke tempat-tempat ibadah mereka. Ke tempat ibadah. Bukan ke rekreasi, bukan ke sana kemari, tapi ke tempat ibadah. Sama, semestinya kita seperti itu. Nah, semestinya kita seperti itu. Ketika libur, kita datangnya itu ke tempat ibadah. Apalagi di situ ada waktu yang istimewa. Jangan kita rekreasi, akhirnya kita meninggalkan waktu yang istimewa. Kita dengan memohon tangan gini bisa dapat apa yang kita inginkan, kita tinggalkan hanya untuk jalan-jalan. Rugi. Nah, karena itu khususkan hari Jumat ini untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa kabar sobat kantin? Jumpa lagi bersama saya Ahmad Syauqi dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Dan kembali lagi di channel Majelis Al Ibadat. Kami ingatkan kembali untuk kalian selalu dukung channel Majelis Al Ibadat. Jadikan channel Majelis Al Ibadat jadi channel favorit kalian untuk kajian-kajian tematik ini. Dan caranya gampang, cukup dengan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan juga share ke sosial media kalian agar manfaat dari video ini dapat dimanfaatkan atau diterima banyak orang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar notifikasi dari video Kantin Habaib ataupun live dari kajian-kajian bisa ternotifikasi langsung di smartphone Anda. Nah, kali ini Kantin Habaib kembali hadir dengan tema menarik, dan tentu saja kita akan bahas tuntas bersama guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Segaf Asgaf, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat, segar badan. Ya, alhamdulillah. Semoga guru kita, kita doakan ya, guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dapat membimbing kita menjadi orang-orang yang baik tentunya setiap hari, Ustadz. Amin. Langsung saja ini Ustadz, kita ke tema kita pada pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana istimewanya di hari Jumat ini, Ustadz. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. 1 tahun itu ada 12 bulan. Dalam 1 bulan ada 30 hari. Dalam 30 hari ada 4 pekan. Ya. Dalam 1 pekan ada 7 hari. 7 hari itu memiliki nama. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya. Lah dari 7 hari ini yang paling istimewa itu adalah hari Jumat. Dikatakan oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Ketuanya hari-hari dalam 1 pekan itu adalah hari Jumat. Untuk siapa? Untuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hari Jumat ini dijadikan Eid, hari raya. Untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam lafadznya Imam Malik dan selainnya, ja'alahullah ta'ala idan lil muslimin. Hari Jumat ini Allah jadikan Eid, hari raya lil muslimin, untuk orang-orang Islam. Kenapa dijadikan hari raya? Karena hari Jumat adalah hari yang istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Terdapat di dalamnya kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan, sehingga dijadikan. Jadi kalau kita perhatikan, Allah itu
menciptakan Nabi Adam dimulainya itu pada hari Jumat. Allah menciptakan cahaya Nabi Muhammad pada hari Jumat. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang lain yang terdapat di hari Jumat, sehingga patut hari Jumat itu untuk dimuliakan dan diistimewakan untuk bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang yang beriman. Ustaz, apa bukti dari keistimewaan dari hari Jumat itu sendiri, Ustaz? Banyak. Di antaranya Allah hindarkan fitnahnya kubur dan azabnya bagi orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Azab kubur ini kan bisa kita dapatkan kalau kita banyak melakukan kebaikan, ketaatan. Sedikit, jarang melakukan kemaksiatan. Tapi khususnya orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, itu bisa dihindarkan. Kenapa? Karena kemuliaan harinya. Karena kemuliaan malamnya. Malam Jumat, hari Jumat. Sehingga Allah angkat, Allah hindarkan, Allah selamatkan orang itu dari azab kubur dan fitnahnya. Tentunya orang Muslim mukmin yang meninggal. Nah. Yang kedua, dilipat gandakannya pahala sedekah dan juga dilipat gandakannya dosa. Nah, kelipat gandaan itu pasti karena ada sesuatu. Seperti beribadah pada bulan Ramadan. Kenapa digandakan? Karena Ramadan adalah bulan yang istimewa. Begitu halnya ketika kita melakukan kebaikan pada bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, Rajab. Dilipat gandakan. Kenapa? Karena bulan 4 ini adalah bulan yang istimewa. Sama halnya dengan hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari yang istimewa, kebaikan dilipat gandakan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan juga dosanya dilipat gandakan. Ya. Dan ya ini yang mungkin menjadi bukti terakhir. Ya, masih banyak bukti, tapi diantaranya yang kita sebutkan yang terakhir, ada pada hari Jumat itu waktu yang istimewa, yang bila kita berdoa tepat dengan waktu itu, walaupun kita nggak mengetahuinya, Allah ijabahi doa kita. Ya, langsung. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Ada beberapa riwayat, diantaranya la yuwafiquha abdun muslimun. Ada riwayat yang mengatakan la yusadifuha abdun mu'minun. Tidak bertepatan seorang hamba muslim yas'alullaha fi hajatan, memohon kepada Allah dalam waktu itu, dalam saat itu, hajat, kebutuhannya, keinginannya, illa a'tahu iya, kecuali Allah akan kasih kepadanya. Jadi orang itu tahu apa enggak ya? Dia tahu kalau itu waktu yang diijabahi, atau dia nggak tahu kalau waktu itu yang diijabahi. Pokoknya di saat dia memohon bersamaan dengan waktu itu, Allah kasih hajatnya, kebutuhannya, keinginannya. Yang penting keinginan tadi itu adalah keinginan yang baik. Nah, keinginan baik itu mau yang mubah atau yang sunnah, apalagi yang wajib, bukan yang haram, bukan yang jahat, bukan maksiat. Dikasih oleh Allah. Urusan apa? Akhirat? Enggak, hatta urusan dunianya. Urusan dunia dan akhiratnya dikasih sama Allah. Nah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama yang diminta itu bukan yang haram. Bukan yang dilarang. Lah itu di antara tanda hari Jumat adalah hari yang mulia, yang patut untuk dimuliakan oleh umat Islam. Dan untuk ibadah itu sendiri, Ustadz, kenapa hari Jumat itu dimuliakan untuk beribadah lebih, Ustaz? Ya. Karena hari yang mulia, pahala dilipat gandakan, dan terdapat di dalamnya waktu-waktu yang istimewa, yang tidak ditolak doanya seorang hamba, maka sudah semestinya kita ini menjadikan hari Jumat adalah hari khusus
untuk meningkatkan kebaikan ketaatan melebihi hari-hari yang lainnya. Kasih contoh. Misal ini, orang yang melakukan pekerjaan online. Dia akan nyari apa? Promosi. Ya. Promosi itu dimanfaatkan benar sama dia. Dimanfaatkan betul, karena dari selesainya promosi ini, dia akan menjual dengan harga yang meraih keuntungan lebih banyak. Dari mana dia mendapatkan keuntungan yang banyak? Dari memanfaatkan promosi. Promosi itu ada waktunya nggak? Ada, biasanya Nah, ada. promosi kan ada waktunya itu. Lah dimanfaatkan benar sama dia. Setelah itu, dia meraih keuntungan lebih besar daripada biasanya. Yes. Biasanya mungkin dia dapat keuntungan 10.000 ya, atau 15.000. Ketika dia manfaatkan benar waktu promo dan promosi, akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan 20-25. Nah, orang yang pembisnis pasti apa? Akan memanfaatkan betul. Begitu juga orang yang beriman. Ketika dia ingin mendapatkan pahala, kemuliaan lebih, dia akan memanfaatkan hari Jumat ini untuk beribadah kepada Allah melebihi hari-hari lainnya. Apalagi sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memanfaatkan hari Jumat tersebut. Ya, kalau kita membaca dalam kitab Bidayatul Hidayah, di situ Imamul Ghazali di akhir bab tentang ini, beliau mengatakan ini, waj'al hadzal yaum minal usbu' khassah li akhiratik. Katanya Imam Ghazali, jadikan hari ini, yaitu hari Jumat, adalah khusus untuk akhirat. Jadi khususkan hari Jumat ini untuk akhirat. Ya masa kita kerja terus. Kalau hari-hari lain kan kita kerja. Ya kita harus fokuskan untuk ibadah hari apa? Seperti kaum lainnya, umat lainnya. Mereka kerja dari Senin sampai Sabtu. Setelah itu mereka libur pada hari Ahad. Lah kita umat Islam, masa nggak ada liburnya untuk dunia? Ya kita harus libur. Tapi liburnya apa? Untuk apa? Untuk meningkatkan ibadah. Untuk ibadah. Bukan untuk apa? Bersenang-senang atau bukan untuk jalan-jalan. Ya. Kan selama ini kan orang kalau libur jalan-jalan. Tapi lihat mereka. Mereka yang bukan seagama dengan kita, ketika libur kemana mereka? Ke tempat-tempat ibadah mereka. Ke tempat ibadah. Bukan ke kreasi. Bukan ke sana kemari, tapi ke tempat ibadah. Sama, semestinya kita seperti itu. Nah, semestinya kita seperti itu. Ketika libur, kita datangnya itu ke tempat ibadah. Apalagi di situ ada waktu yang istimewa. Jangan kita rekreasi, akhirnya kita meninggalkan waktu yang istimewa. Kita dengan memohon tangan gini bisa dapat apa yang kita inginkan, kita tinggalkan hanya untuk jalan-jalan. Rugi. Nah, karena itu khususkan hari Jumat ini untuk ibadah. Karena itu Nabi SAW mengajarkan macam-macamnya ibadah di dalam hari Jumat. Sehingga Nabi menganjurkan apa? Kalau kita Jumatan itu, ya berangkatlah yang pagi. Kemudian di situ ada dianjurkan baca ini, baca itu, dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai menjelang terbenamnya matahari pada hari Jumat. Dan alasannya kenapa? Imam Ghazali mengatakan, jadikan hari Jumat ini khusus untuk akhiratmu, fa'asa ayyakuna kafaratan li bagiyatul usbu. Ya, agar atau mudah-mudahan ini dapat menjadi pelebur kesalahan kamu selama 1 pekan. Baik, Ustaz. Kemuliaan dari hari Jumat sudah Ustaz jelaskan bagaimana hari Jumat harus kita muliakan sebagai umat muslim, Ustaz. Dan terakhir, Ustaz, untuk amalan-amalan di hari Jumat itu sendiri yang bisa kita lakukan secara istiqomah, Ustaz. Banyak, ya banyak yang harus kita jalankan di hari Jumat. Kita menjalankannya di hari Jumat itu kita harus melakukannya dari hari Kamis. Ya. Jadi hari Kamis sudah kita siapkan untuk hari Jumat. Nah, ini singkat aja ya. Ya. Pertama, siapkan pakaian untuk sholat Jumat. Kalau laki-laki, siapkan pakaian untuk sholat Jumat. Nah, pakaian yang kita perlu dan sunnah dipakai pada hari Jumat, sholat Jumat itu putih-putih. Mulai kopiah, baju, sarung, atau gamis, serba putih.
Yang kedua, perbanyak tasbih dan istighfar. Kapan? Hari sore. Sore hari Kamis. Ya, perbanyak tasbih dan istighfar. Lalu setelah terbitnya fajar pada hari Jumat, mandi. Kalau kita mau langsung berangkat ke masjid sampai Jumatan, mandi. Atau kalau kita nggak mau berangkat saat itu juga, boleh kita mandinya itu ketika mau berangkat. Dan itu afdol. Jadi afdolnya mandi ketika kita mau berangkat. Yang keempat, memakai wewangian. Rapikan kumis, ya, brewok, jenggot, kuku. Nah, kemudian memakai siwak. Pakai siwak. Kemudian baca. Ya, perbanyak baca sholawat. Nah, sebelum sholawat mungkin baca surat Kahfi, ya, surat Yasin, surat Toha, surat Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-An'am, surat Ad-Dukhan, dan Al-Muluk. Kalau kita nggak mampu membaca itu semuanya, perbanyak surat Al-Ikhlas. Jadi ngulang-ulangi surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian sholawat juga. Ya, perbanyak sholawat dan yang lain sebagainya. Ini diantaranya. Ya, diantaranya yang perlu kita lakukan. Nah, setiap ini ada hadis-hadisnya dari kedua mana. Mungkin bisa dijadikan kantin khusus nanti itu. Ya, insya Allah kita akan buatkan kantin khusus untuk hari Jumat ini. Berarti penjelasannya masih panjang untuk hari Jumat ini. Sudah Ustaz ini untuk ya sudah, jangan banyak-banyak nanti pendengarnya bosan. Iya, siap Ustaz. Alhamdulillah penjelasan dari keistimewaan dari hari Jumat sudah tergamblangkan, apa kok tergamblangkan, sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci oleh guru kita Al-Habib bin Segaf, dan semoga kita bisa memanfaatkan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya bagaimana yang sudah dijelaskan, dan bisa kita manfaatkan hari Jumat kita, hari besar atau hari besarnya orang umat muslim ini ya Ustaz ya. Dan semoga selalu dalam keadaan istiqomah dalam menjalankannya. Dan terima kasih atas waktunya Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat, dan teman-teman sekali lagi kami ingatkan untuk selalu dukung channel Majelis Al Ibadat dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian agar manfaat dari video ini dapat dimanfaatkan banyak orang. Dan tentu saja jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar notifikasi dari video-video baru dari Kantin Habaib maupun dari kajian live bisa ternotifikasi di smartphone Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Mas Syauki dan Pak Habib Wadi pamit undur diri. Kita akan kembali di kantin-kantin berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.